Oke, selamat siang. Ya, selamat siang anak-anak. Ya, kita kembali lagi di pelajaran kita agama Kristen. Ya, kelas 7 agama Kristen, yaitu mengenai korupsi. Nah, pendahuluan. Korupsi kini menjadi pengikat. Ya, korupsi kini menjadi pengikat sosial yang berbahaya bagi kehidupan manusia menurut Transparency International 2016. Nah, korupsi mempunyai dampak bagi kehidupan masyarakat dalam berbagai hal seperti politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, jadi korupsi itu hanya di kalangan banyak sekali di kalangan dunia politik, ekonomi, dan sosial dan lingkungan, yaitu ada di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan kita berada. Nah, itu korupsi banyak sekali. Apa sih arti korupsi? Korupsi. Nah, nilai-nilai korupsi. Nah, nilai-nilai kasih. Nah, nilai-nilai kasih adalah nilai-nilai Kristiani yang menjadi hukum Tuhan paling besar, utama, dan menjadi inti dari seluruh iman Kristen. Nah, jadi nilai yang paling besar atau pengajaran yang paling terbesar yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah nilai kasih. Ya, kasih itu banyak sekali. Kasih itu saling mengampuni, kasih itu lemah lembut, kasih itu murah hati, kasih itu tidak ada batasnya. Itu adalah kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, nilai-nilai kasih adalah nilai-nilai Kristiani yang menjadi hukum Tuhan yang paling besar. Nah, yang paling besar adalah hukum kasih utama dan menjadi inti dari seluruh iman Kristen. Nah, jadi kalau orang Kristen tidak mempunyai kasih, berarti adalah orang Kristen yang tidak atau yang belum bertobat. Nah, omong kosong kalau kamu mengasihi Tuhan Yesus tapi kamu tidak mempunyai kasih. Nah, tanpa mewujudkan nilai kasih dalam kehidupan sehari-hari, maka semuanya akan sia-sia belaka. Di Regina Pacis, contoh penerapan nilai-nilai kasih dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah tercermin dari tindakan diambil dari dalam menegur siswa. Nah, jadi contoh misal ambil di beberapa sekolah, yaitu di Regina Pacis, contohnya penerapan nilai-nilai kasih. Nah, nilai-nilai kasih itu juga kita bisa terapkan di dalam sekolah pun juga bisa, di dalam lingkungan masyarakat pun juga bisa. Nah, misalkan kamu menyapa guru, menyapa guru selamat siang, selamat pagi, dan selamat malam, itu pun juga adalah nilai-nilai kasih. Nilai kasih kamu kepada siapa? Kepada guru. Kita mengucapkan terima kasih kepada guru. Nah, dan guru pun juga menegur siswanya untuk untuk mengucapkan terima kasih kembali. Tuh. Jadi kita harus menerapkan nilai-nilai kasih. Oke, nah pendahuluan. Nah, korupsi ini menjadi pengikat sosial yang berbahaya bagi kehidupan manusia menurut Transparency International 2016. Korupsi mempunyai dampak bagi kehidupan masyarakat dalam berbagai hal seperti politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, jadi di dalam korupsi ini pun juga sangat bahaya. Nah, di dalam korupsi pun juga mempunyai dampak bagi kehidupan masyarakat dalam berbagai hal. Nah, seperti politik. Nah, politik pun juga, di dunia politik pun juga banyak korupsinya. Nah, entah itu korupsi jabatan, korupsi sudah jelas juga, korupsi uang juga sudah jelas ya. Nah, juga korupsi ekonomi. Nah, ekonomi pun juga, misalkan kamu mempunyai misalkan kamu menjual barang atau menjual sembako misalkan. Nah, terus kamu bilang
kamu bilang harganya, kamu jual harganya 2.000. Nah, sementara kamu bilang ke teman kamu hanya 4.000. Nah, itu juga pun sudah korupsi. Nah, sosial, di lingkungan sosial pun juga kamu sudah banyak korupsi, misalkan di lingkungan sosial seperti di lingkungan permainan kamu, di pertemanan kamu, itu pun kamu juga bisa menemukan nilai-nilai korupsi. Dan nah, tinjauan teoritis. Nah, yang pertama di lembaga gereja. Nah, kata gereja berasal dari bahasa Portugis, yaitu igreja, kawanan domba yang dikumpulkan oleh seorang gembala atau verkul tahun 1981. Kata ini mungkin berasal dari bahasa Yunani kuriake yang artinya milik kurios atau Allah Yesus. Allah Yesus. Nah, jadi kata gereja itu berasal dari bahasa Portugis yang artinya kawanan domba. Nah, kawanan kita disebut dengan kawanan domba Allah yang dikumpulkan oleh seorang gembala, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Nah, kata ini mungkin berasal dari bahasa Yunani yang artinya kuriake, artinya memiliki, milik kurios, artinya milik Allah atau milik Yesus. Nah, gereja ialah persekutuan orang-orang yang merupakan milik Yesus. Nah, jadi kata gereja. Nah, gereja adalah persekutuan orang-orang percaya. Ya, orang-orang percaya ya bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, dalam kitab Perjanjian Baru, gereja berasal dari eklesia yang artinya dipanggil. Nah, kita dipanggil menjadi umat-umat Allah, menjadi anak-anak Allah, menjadi imamat yang raja nih, bangsa yang kudus, bangsa yang terpilih. Ya, orang banyak gereja ialah persekutuan orang-orang yang dipanggil oleh Injil, ya, yang dipanggil oleh Injil Kristus. Nah, yang tadinya kita tidak percaya kepada Allah, kita dipanggil. Ya, kita dipanggil untuk menjadi umat Allah. Itu adalah kasih karunia Allah yang paling terbesar di dalam kehidupan kita. Oke, korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruption atau corruptus, dan bahasa Latin yang paling tua yaitu corrumpere yang bermakna kerusakan atau kebobrokan secara luas. Korupsi mempunyai arti merusak, memutarbalikkan, membusukkan budaya dan menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan oleh publik. Nah, jadi makna korupsi yaitu mempunyai arti kerusakan atau kebobrokan dalam suatu negara atau dalam suatu budaya. Nah, kalau budayanya korupsi ya, sampai kakek nenek pun, sampai kita dewasa pun juga kita ikut korupsi karena itu sudah mengakar. Nah, jadi kalau kita sebagai anak Tuhan kita tidak boleh korupsi. Misalkan contoh juga korupsi apa? Korupsi waktu, korupsi jam pelajaran dan lain sebagainya. Nah, itu pun juga dikatakan juga korupsi. Nah, yang bermakna kerusakan atau kebobrokan secara luas. Korupsi mempunyai arti merusak. Nah, merusak apa? Merusak apa? Merusak mental kamu, merusak apalagi moral kamu, merusak moralitas kamu. Nah, jadi korupsi banyak sekali bentuk-bentuk korupsi, entah itu ada di lembaga-lembaga, banyak sekali pun juga korupsi di lembaga keagamaan dan lembaga-lembaga yang lain. Nah, korupsi dirumuskan dalam 3 bentuk atau jenis tindakan pidana. Nah, korupsi yang dikelompokkan menjadi kerugian negara. Nah, jadi korupsi itu pun juga
dibagi menjadi 3 bentuk ya, menjadi 3 jenis atau 3 bentuk tindakan pidana. Nah, jadi siapa yang korupsi, yang berani-berani korupsi, dia akan dipidana. Karena itu udah ada pasal-pasalnya. Pasal-pasal berlapis pun juga kalau dia misalkan korupsi A dan B, korupsi A, B, C, dan seterusnya, itu kena pasal berlapis. Nah, korupsi dikelompokkan menjadi kerugian negara. Ya, karena negara rugi. Karena apa? Misalkan APBD, misalkan anggaran pembelajaran negara si Presiden Jokowi, misalkan 505M. Nah, dikorupsi 3M. Nah, masyarakat hanya mendapat berapa M? Hanya mendapat 2M. Nah, itu juga sudah termasuk apa? Bentuk korupsi atau bentuk kecurangan atau bentuk apa? Kepentingan sendiri, bentuk-bentuk mementingkan diri sendiri, bentuk-bentuk mementingkan diri sendiri dalam pengadaan dan gratifikasi. Nah, korupsi di lingkungan sekitar, nah jenis-jenis korupsi di lingkungan sekitar yaitu menyogok. Nah, biasa kan kalau kamu suka misalkan gue sogok aja deh, misalkan gitu. Aku sogok aja deh, paling berapa duit. Nah, gitu. Dan juga menyuap. Nah, menyuap dan menyogok itu juga sama saja ya, dan juga korupsi waktu. Nah, korupsi waktu ini pun juga sangat merugikan juga. Dan juga dan juga menyogok. Nah, contoh korupsi yang umum kita jumpai itu adalah menyogok. Nah, sogok aja lah, si guru ini paling berapa duit gitu. Nah, gitu ya. Nah, sesuatu makna yang tidak jarang akan ada yang menyogok dengan memberikan dana tambahan seperti lolos dari tilang dan sebagainya. Nah, jadi misalkan contoh, misalkan kamu kena tilang nih, terus kamu sogok aja polisinya. Nah, itu juga satu bentuk korupsi yang tadinya kamu harus dipenjara, kamu tidak dipenjara. Nah, suap juga hampir sama dengan menyogok, tetapi suap ini bersifat lebih prosedural. Nah, terhadap hal yang sifatnya administratif. Nah, jadi sudah terprosedur, sudah ada prosedurnya. Prosedurnya. Nah, contoh kasus suap menyuap yang sering terjadi adalah ketika ingin mengurus KTP. Nah, biasa kalau iktp kan banyak yang dikorupsi juga, banyak yang dikorupsi. Nah, contohnya misalkan harusnya jadinya 1 hari, tetapi jadinya bisa sampai 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan lebih dari 5 tahun, karena itu sudah dikorupsi. Nah, jadi korupsi itu harus dibuang dari kehidupan kita. Nah, korupsi di gereja. Gereja sebagai lembaga keagamaan tidak secara langsung terkait dengan perekonomian suatu negara. Nah, namun demikian, jika kita melihat data yang ditunjukkan oleh both organisasi non-profit, termasuk gereja mempunyai kontribusi besar, yaitu 5% dari pendapatan domestik bruto Amerika Serikat. Kontribusi tersebut menunjukkan betapa besar dana yang dikelola gereja di Amerika Serikat. Nah, jadi gereja pun juga tidak terlepas dari yang namanya korupsi ya. Nah, korupsi pun juga kalau pendetanya sungguh-sungguh, dia pasti tidak akan korupsi. Nah, kalau sungguh-sungguh takut akan Tuhan, dia tidak pasti korupsi. Nah, jadi kita harus bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Oke, nah waktu atau time. Nah, bukan hanya uang yang menjadi jenis-jenis korupsi, tetapi ini juga melibatkan waktu. Misalkan ketika sekolah pukul 2 siang, tetapi kamu mengatakan pukul 1 siang kepada orang tua. Nah, hanya untuk sekedar bermain selama 1 jam tersebut. Nah, jadi itu kamu juga sudah korupsi waktu ya, yang tadinya aturan jam sekolah jam 2 siang, tetapi kamu korupsi bilang jam 1, itu pun juga satu bentuk korupsi. Nah, korupsi itu ada di setiap lembaga dari yang tingkat teratas sampai terbawah. Jadi kita harus berjaga-jaga. Nah, sampai di sini mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ditanyakan, ya.
Sekian dan terima kasih. God bless you. Coba kamu tahu Mister sabar, Mister udah gitu. Mister sabar, saya udah gitu mau diitin. Petro, tolong panggilin Pak Sabar dong, Pak Sabar. Dipanggil Mister gitu, tolong. Permisi dulu ya. Oh, makan ya. Pak, Pedra, mau pulang kan? Belum. Sorry ya, lagi ini ya, lunch break ya. Ini udah kayaknya deh. Udah finish ya? Udah kayaknya. Gue mau diitin kayaknya. Mas stop. Iya coba. Saya mau lihat rekodnya deh. Oh iya udah sih. Gimana sih? Mana? Klik di atas dulu. Mana ini? Ini ya. Stop. Iya.